Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali hari ini kita dihadirkan oleh Tuhan di tempat ini untuk bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur hari demi hari yang kita lewati di dalam anugerah, kasih setia dan berkat Tuhan. Karena itu saya beri waktu sejenak buat kita semua mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa seluruh pergumulan kami. Kami membawa diri kami apa adanya di hadapan Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami dilawat oleh Tuhan, sehingga ketika kami datang dan kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terpujilah nama Tuhan, bertahtalah dalam pujian penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Inilah yang kami renungkan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama
kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam hidup Jesus. Sekalipun seringkali dalam perjalanan hidup kami tidak setia, namun Engkau tetap setia bagi kami Jesus. Kami menaikkan pujian, hormat dan kagum kami bagi-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan layak bagi-Mu. Karena itu kami menghabiskan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, ketiga yang esa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Saya percaya kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Karena Allah kita hebat dan dahsyat, layak menerima pujian, kekaguman dan hormat kita. Betapa hebat!
Haleluya, haleluya. Pujian yang mau kita naikkan. Kita percaya bahwa Dia Raja segala raja. Dia pengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Namun terkadang dalam perjalanan hidup kita, Dia Bapa yang baik itu mendidik kita melalui segala musim dan proses yang harus kita lewati, supaya kita menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak gampang. Mari naikkan pujian dari hatimu, katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Amin. Berprasangka baiklah dengan Tuhan. Memberkati, ku yakin Tuhan berlindung. Burung peliharaan, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dari hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diramu tak akan terjadi tanpa seizin-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangi dan pelihara seumur hidup. Dari hatimu katakan begitu. Oh, semua musim berganti, tapi yang kami yakini kasih Tuhan abadi bagi kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami, tetapi kalau pergumulan yang Kau izinkan, maka kami
ini yang lain menyembah Tuhan. Buka hatimu untuk firman Allah tidak berlalu dari kita. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Dia beberapa menit. Tujukan pikiranmu kepada Tuhan yang mengasihimu. Tinggikan Dia, sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat belajar mengatakan haleluya. Menyembah Dia dengan perkataan haleluya. Tuhan rindu mau menyembah Dia pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Rohnya hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Biar kita kembali membawa sesuatu kekuatan yang datang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih ada sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun di antara kami ada yang datang dengan tertatih-tatih, tapi Tuhan senang karena mereka mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya hati Tuhan terpaut akan orang-orang yang mengasihi-Mu. Berkati jemaat-Mu dengan urapan yang baru, dengan urapan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Firman-Mu tidak akan berlalu dari mereka. Mereka akan kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu secara khusus. Biar setiap kalimat firman Allah adalah datang buat jemaat dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bungkus ruangan ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya roh jahat sudah Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh Tuhan hadir dalam pikiran dan hati kami. Kami tolak yang mengantuk dalam nama Yesus. Roh keluar yang mengantuk. Biar Tuhan sendiri yang memberi kuat yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom. 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 Ada yang ngantuk? Lihat kanan kiri, bilang dong, jangan ngantuk. Nah, puji Tuhan. Semua masih sehat. Amin. Kalau saya suruh loncat bisa? Bisa. Wah, puji Tuhan. Bu Hendrik yang pernah kakinya babak belur ya, masih bisa loncat Bu? Bisa. Bisa. Tuhan tapi. Untuk Tuhan tapi. Bisa loncatnya. Tapi jangan jalan dari rumah ke sini. Ya. Itu nantangin namanya ya. Puji Tuhan. Boleh mungkin yang di belakangnya nggak bawa anak maju sedikit. Maju lagi, di depan banyak tempat yang kosong. Supaya jangan terganggu sama anak-anak kita. Nggak bisa suruh anak-anak diam duduk, nggak bisa. Nah, jadi yang nggak punya bayi, yang nggak punya anak kecil boleh maju ya. Ini depan kosong semua nih. Coba anak muda duduk depan. Ayo. Atau yang merasa laki-laki masih kuat duduk di depan. Kalau Tuhan datang, Tuhan lawat depan duluan. Nah, bener. Ayo ke depan. Ya, Oni kamu itu ganteng gagah, ngapain ngumpet di belakang pintu? Nah, ini kosong nih. Nggak apa-apa, biar berkat kamu yang dapat pertama kali. Siapa tahu kamu jadi pendeta besok-besok. Amin ya.
udah saya nggak suruh nenek-nenek kakek-kakek deh. Karena orang tua itu biasanya suka ke toilet. Ya, baiklah. Saya duduk, saya perhatikan jemaat yang hadir. Nah, bersyukur masih ada yang mau maju ke depan. Ini, depan kosong, maju terus. Nah, jangan samakan sama kakek nenek yang kakinya udah sakit. Tadi saya perhatikan yang datang. Jujur saya terharu banget pada akhir datang seorang mama yang terlambat banyak. Gak apa-apa biar terlambat. Saya lihat apa? Ibu Nur. Tuhan kuatkan Ibu Nur. Saudara lihat cara jalannya. Saya sedih, tapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi Ibu Nur yang luar biasa ya. Sekalipun kaki tertati-tati terseret, tapi dia masih cinta Tuhan. Dia hadir pagi ini untuk Tuhan. Dahsyat, kita doakan nanti ya Tuhan kuatkan dia dan Tuhan menopang hidupnya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Siapa yang bunyi? Apa ya? Baiklah, pagi ini saya tertarik dengan beberapa ayat. Kita mulai dengan di dalam kitab Injil Matius. Matius pasalnya ke-8. Ada satu perikop dan ada judulnya yang berkata 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Jadi kalau kita berbicara tentang perikop ini ya di atas ayat 28, kalau kita melihat 2 orang yang kerasukan disembuhkan, berarti orang itu dirasuk oleh iblis, setan ya. Kalau orang duduk berdoa dengan sungguh, lalu dia menangis dalam doa, semua orang heran lihat orang ini berdoa kenapa dia nangis. Itu bukan kerasukan. Roh Tuhan bisa, penyerahan hidupnya bisa. Jadi kalau kerasukan nggak kayak gitu. Satu kali seorang anak remaja, itu kebetulan terjadi pada murid saya. Dia kelas 3 SMK. Itu tahun lalu. Waktu belajar di kelas, semua lagi dengerin gurunya ngajar. Kebetulan hari itu pelajaran bahasa Indonesia. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba anak itu berdiri. Dia tidak mukul orang enggak. Waktu dia berdiri, dia lihat semua orang dengan mata yang aneh. Nah, kalau saya melihat saudara begini kan nggak aneh. Tapi matanya aneh banget itu, seperti mau terkam orang-orang yang ada di sana, mukanya jadi merah. Lalu turunlah satu anak bilang ke saya, Bu Maria, itu Jehiskiel. Kebetulan nama Alkitab loh. Jehiskiel itu berdiri, itu serem banget Bu, saya takut, dia bilang. Oh iya, udah balik ke kelas. Saya takut Bu. Ya udah, yuk sama saya. Nah, saya lihat dia, memang saya tahu bahwa dia lagi kerasukan. Saya lihat jelas. Kemudian saya bawa dia turun dengan berontak-berontak dia. Saya bawa dia turun. Saya letakkan di kantor saya. Saya berdoa dan saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dia ngamuk. Ya, dia ngamuk. Saya mundur sedikit karena dia laki-laki. Saya takut dia lebih kuat dari saya. Dia ngamuk, saya terus tengking dia. Saya tengking dia. Saya bawa satu orang yang suka ibadah. Kamu nyanyi dengan saya. Nyanyi dalam nama Yesus. Sampai akhirnya anak remaja ini mental.
jatuh dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu namanya lagi dirasuk setan. Setan masih ada dan merasuk di zaman yang sekarang. Oh, masih banyak. Karena itu berilah hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-28. Kita baca gantian ya. Saya mulai, nanti saudara ayatnya ke-29. Semua udah dapat, di depan juga bisa lihat. Ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka atau orang-orang ini sangat berbahaya, sehingga tidak satu orang pun, seorang pun yang berani melalui jalan itu karena sangat mengerikan orang. Ayat berikutnya silakan. Waktunya 30. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah atau besar ya, babi sedang mencari makan. Tiga 32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan maka larilah penduduk mati di dalam air. Silakan. maka Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Maka keluarlah seluruh kota dan nah, kita lihat orang yang terikat dengan kuasa iblis. Dua orang yang dikubur ini kerasukan dari setan. Ya, setan merasuk. Setan itu tujuannya siapa? Manusia. Karena itu pesan saya sebagai hamba Tuhan melalui firman Tuhan, Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27, boleh baca, siapa yang dapat baca yang kencang. Efesus 4 ayat yang ke-27. Enggak ada yang dapat. Itu depan ada. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayo berdiri kalau baca dengan suara yang keras. Silakan. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nih, ini nenek-nenek loh. Cucunya udah ada nih. Jadi yang mudanya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Coba anak muda yang tegas kayak nenek-nenek tadi. Nggak berani tuh. Kakek-kakek muda. Ayo, anak-anak muda nggak ada yang bisa. Coba Oni kau berdiri baca. Nanti ini mau duduk depan lagi nih. Ya, lihat depan nggak apa-apa. Gak usah lihat belakang, lihat saya, lihat tulisan. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, bagus kok, tapi dia nggak mau. Ngengis-ngengis dulu, lihat kanan kiri. 2 kali baca, tutup mata, coba hafalkan. 1, 2, 3. Dan
percaya dari depan sampai belakang udah hafal. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang ini yang berada di kubur, ini saya percaya bahwa orang ini nggak kenal Yesus. Orang ini nggak kenal Yesus. Maka sangat saya berharap ketika orang mulai percaya, buka hati buat Tuhan, waktu Tuhan masuk, iblis tidak akan mengganggu lagi. Iblis gak berani menguasai, karena Allah punya kuasa di dalam Yesus lebih besar dari semuanya. Maka kalau ada orang bilang, Bu, di sana ada setan, saya bilang, kecil buat Tuhan. Satu kali ketika saya sama Kori masih hidup dengan saya, sekarang masih hidup tidak dengan saya. Waktu itu saya bilang gini dengan Kori, ada orang tinggal di alam sutra, dia nelfon saya, Bu, saya lama-lama bisa mati. Saya kaget. Kenapa, saya tanya dia. Iya Bu, saya tiap hari nggak bisa tidur, makanya saya cari Ibu. Oh begitu. Ibu tolong dong, Ibu datang ya ke sini. Memang jauh Bu, tapi Ibu tolong deh datang ke sini. Nah, saya tanya, kenapa suruh saya datang? Dia bilang, saya mau Ibu doakan rumah saya. Saya tanya, emang kenapa? Ya saya nggak bisa tidur Bu. Dia rumahnya tingkat 2. Sebelah bawah itu, di sebelah dapur ada satu kamar cukup besar. Kamar itu ganggu saya. Oh ganggu kamu. Ganggunya bagaimana? Ya tiap malam Bu, bunyinya tang ting tung gitu ya. Saya lihat orang di depan rumah dari jendela, nggak ada yang kok kutak-kutik ketok-ketok kayak ketok drum gitu, tapi bukan yang drum Jeremy tadi ya. Tiap hari Bu. Ya udah kamu turun tangking. Wah boro-boro Bu, nggak berani Bu. Oh, bunyinya dari mana, saya tanya dia. Dari kamar itu loh Bu. Coba kamu lihat di kamar itu, siapa tahu ada tikus, ada kucing, ya kan, tikus lah. Biasanya tikus itu juga suka ribut gitu. Itu bukan suara tikus, buka dulu, saya bilang kayak gitu. Dia buka pintu kamar itu. Dedek main di belakang sayangnya, takutnya HP-nya jatuh, jadi nggak bisa masuk dalam berita. Nah, iya, ini dunia dalam berita nih. Siapa baca hari ini, saya berharap mereka bertobat. Baca, melihat. Nah, coba kau buka, ada apa? Dia nggak berani, wanita ini nggak berani buka itu pintu. Dia panggil dulu pembantunya, dia panggil dulu tukang kebun. Rame amat, saya pikir ada berapa orang. Dia tunggu anaknya pulang dari kerja gitu ya. Bu, saya ada 5 orang ini. Ya udah buka pintunya, saya bilang. Mereka buka, lampunya nyalain. Waktu dia nyalain lampu, itu tembok darah semua. Kamu salah lihat kali, saya bilang. Enggak Bu, bener Bu. Itu tembok darah semua. Itulah kerjaan dari setan. Pencuri datang mencuri, menakutkan, lalu membunuh dan membinasakan. Tambah lihat darah itu bukan hanya bunyi, takutnya luar biasa. Ya udah kamu tenang aja. Ntar sore saya datang. Saya cari siapa yang bisa temenin saya ya. Waktu itu Jen nggak tahu lagi di mana. Siapa? Oh saya telepon Kori. Nggak tahu, dia belum ada, dia masih di awang-awang. Kori, saya bilang. Kenapa Bu? Kamu ketemuin Ibu? Jangan pakai baju tidur, saya bilang. Karena kita mau pergi. Ya mau pergi kemana Bu? Yang penting siapkan hati dan pikiran kamu. Ikut. Doa dulu ya, saya bilang dengan dia. Dia datang, lalu kami 2 pergi nih ke sana.
Kami berdua pergi. Kori diantar sama Manik. Manik ini orang Batak tapi hatinya tuh parah, saya bilang. Hatinya bukan hati orang Batak, hati anak kecil. Kenapa Bu? Ya udah ikut aja. Sampai jalan saya bilang kita mau usir setan. Itu waktu masuk halaman, si Manik tuh nggak mau masuk, makanya dia hilang tuh sampai sekarang. Dia nggak mau masuk. Saya bilang sama dia, masuk. Enggak, saya nggak berani Bu. Ya udah saya ajak Kori aja, memang saya nggak ngajak dia. Yuk Kor, masuk. Mereka turun dari loteng atas ke bawah. Apa yang kamu takutkan? Saya bilang. Ibu nggak percaya, buka aja itu. Ya udah, kamu buka. Enggak berani, itu yang punya rumah nggak berani buka. Waduh, ya udah. Terus kamu mau di mana? Kamu yang harus berdoa. Saya bilang, pakai nama Yesus dengan iman. Udah. Lalu siapa yang mau buka? Ibu aja. Kalau gitu ibu aja ya. Ya udah. Saya buka pintunya dalam nama Yesus, saya terangin lampunya, nggak ada apa-apa. Hilang. Itu belum diapa-apain loh. Baru saya masuk, saya nyalain lampu, saya lihat terang, nggak ada apa-apa. Kamu nih salah mata, saya bilang begitu. Enggak Bu, sungguhan Bu, yang lihat bukan aku doang. Nih semua yang ikut, yang ada di sini tuh semua pada lihat Bu. Ya udah deh, biar mata kamu dikuduskan. Mata yang dikuduskan, hidup yang dikuduskan tidak akan melihat setan. Lalu saya doain mereka dulu satu-satu, saya doain. Ayo masuk ke kamarnya, kita berdoa di kamar itu. Tadinya pada nggak mau, saya udah doain kamu loh. Saya bilang nggak ada iman kamu duluan yang didatangin. Masuk di kamar itu, saya ajak mereka berdoa, nyanyi, cuma nyanyinya gampang banget dalam nama Yesus. Kemudian kita doa dengan sungguh-sungguh. Dan mulai hari itu, saya tanya dengan mereka habis doa, damai nggak kamu? Damai. Sekarang saya keluar. Kalau masih ada darah di dinding, kita tengking lagi dalam nama Yesus. Saya keluar, kamu nih jangan keluar. Kamu semua ada di kamar sini. Kamu tunggu 15 menit. Masih ada darah enggak? Jadi orang mungkin pegang-pegangan, saya nggak tahu lah. Ya namanya orang takut. Saya bilang 15 menit baru boleh keluar. Udah saya tunggu aja di ruang tamu, duduk. Saya lihat mereka kasih minum, saya makan. Lalu udah 15 menit, mereka dari dalam teriak, Bu boleh keluar nggak? Ini yang punya rumah loh. Bu boleh keluar nggak? Boleh, keluar aja. Nah 15 menit saya tinggalin kamu di sana, ada apa? Enggak Bu. Makanya kamu punya iman dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau kau punya iman dengan Yesus, iblis itu akan lari. Iblis itu dihancurkan. Orang yang mempunyai iman dengan Yesus, iblis nggak berani sentuh. Walaupun saat ini masih ada iblis setan nggak? Oh masih. Sampai kapan Bu? Sampai nanti waktu Yesus datang, semua orang percaya diangkat. Pada zaman yang sudah terakhir ketika jemaat jumpa dengan Yesus, waktu diadili maut dan kerajaan maut, kata Wahyu 20 ayat 11 dan 12, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Mereka enggak berjalan menakutkan orang lagi. Mereka enggak jalan cari mangsa manusia. Saya bilang, setan itu sebenarnya bukan mau makan binatang. Setan itu mau makan rohnya manusia. Maka saya ingin setelah baca ini, setelah dengar firman Tuhan pagi hari ini, enggak ada lagi yang takut-takut yang model kayak gitu. Kalau perlu malam jalan penting banget, silakan aja. Dalam nama Yesus jalan, enggak ada setan yang berani ngikutin. Enggak ada. Setan datang kalau dipuja-puja, kalau ditakutin. Saya punya satpam, bukan Jaya, bukan. Ada satpam satu lagi. Satpam saya itu selalu ngomong kalau saya datang, aku nggak bisa tidur Bu. Emang kenapa kamu?
Tiap hari ketemu saya nggak bisa tidur. Iya bu, sampai maaf bu, aku nggak berani kencing. Kamu ini cowok atau bencong? Saya bilang. Cowok bu. Lalu nggak berani ke belakang? Enggak bu. Hah? Kenapa saya tanya? Wah ibu nggak tahu. Di bawah tiang bendera saya itu ada cewek rambutnya panjang duduk. Ah yang bener lu, bener. Sekali waktu saya akan nginap di sini, jam 12 saya akan keluar, saya ketok pintu kamu. Nah, benar karena saya nggak pulang, saya nggak mau pulang, saya tinggal di situ. Jam 12 malam, saya kebetulan mau ke belakang juga. Saya keluar, saya berdiri di tiang bendera, saya lihat satu orang pun nggak ada yang keluar. Padahal yang tinggal di situ ada beberapa orang. Ya udah, saya datang, saya ketok itu satpam itu, ketok, nggak dibukain. Tangan saya sampai merah, ketok dari suara ketok kecil sampai gede, ketok. Dia nggak buka sama sekali. Sampai saya panggil dia, bangun pak, tuh lihat di tiang bendera nggak ada apa-apa. Dia juga nggak berani, berarti orang ini nggak punya iman. Besok paginya, ibu ketok-ketok saya. Iya itu bukan setan, saya yang ketok. Saya bilang, saya mau suruh kamu keluar duduk di tiang bendera. Karena kamu bilang di tiang bendera ada wanita rambut panjang. Makanya saya mau suruh kau duduk di situ, saya temenin kamu. Oh enggak bu, masih nggak percaya saya bilang. Ya udah, setan akan datang terus kejar kamu. Kan tidak percaya dan memang dia bukan seiman. Nah di kubur ini kita udah baca tadi ada 2 orang kerasukan. Kerasukannya itu parah, ya, bukan hanya melotot orang, tapi kerasukannya sampai benar-benar kuasa setan tuh menguasai hidupnya, dia jadi parah. Jadi orang-orang daerah Gadara nggak berani dekat. Kenapa? Karena mereka takut bahwa setannya orang 2 ini akan datang dan mereka dicekik. Mereka bilang orang gila ini galak, nggak berani datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat itu waktu mereka mengalami ketakutan dan gak berani ke sana, Tuhan tahu. Daerah tempat saya, daerah asli saya ya, itu kalau kita mau pergi satu perusahaan atau kita mau pergi ke satu gereja Katolik yang besar, kami mesti melewati kuburan. Nah, di sana tuh ada satu pabrik besar, pabrik karet pada masa itu. Nah, di sana ada beberapa jemaat, kita sering beribadah di sana. Jadi itu pasti lewat kuburan itu punya. Gak ada jalan lain, jalannya cuma satu, lewat depan kuburan. Nah, kuburan itu gede banget tuh, kuburan Tionghoa, kuburan Muslim, semua ada di sana. Besar tempatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau rame-rame orang berani lewat. Kalau misalnya sendirian biar orangnya gagah, gede, gemuk gitu ya. Ada yang putih, ada yang warna kulitnya sedikit gelap, gak ada yang berani lewat ke situ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa mereka gak berani lewat situ? Karena mereka tidak bersandar penuh dengan iman kepada Tuhan Yesus. Pencuri, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak sampai di sana. Tetapi aku, kata Yesus, datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Artinya hidup yang aman di dunia ini sampai kita jumpa dengan Yesus. Maka gak usah takut. Pulang jemaat gak usah takut. Tutup pintu pagar tengah malam gak usah takut. Ada pohon di depan rumah gak usah takut. Karena penjagamu dan dari Tuhan ada pertolongan. Amin. 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 Amin.
tidak takut lagi pulang. Rumah saya lewat sungai, enggak takut. Jangan beri kesempatan kepada iblis yang merusak hidup kita dengan pikiran-pikiran yang rusak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara diberikan satu kekuatan yang luar biasa. Kalau enggak, kita nih menderita loh oleh iblis. Udah ekonomi goncang, dunia digoncangkan, orang pada datang dengan peramal bertanya, bagaimana cara jalan keluarnya? Enggak akan ada jalan keluar kalau enggak Tuhan sendiri yang campur tangan. Dunia boleh goncang. Saya berharap saudara tetap bertetap hati, karena Tuhan punya cara memberkati engkau. Tuhan punya cara menolong engkau, bukan cara saya. Kok nggak ada yang bilang amin? Setuju nggak? Akhir-akhir ini kita lihat tadi Alkitab berkata sekaligus 2 orang disiksa setan. Dan akhir-akhir ini setan menguasai lingkungan-lingkungan dan keluarga hidup yang nggak punya Yesus. Ada seorang papa bilang begini sama anaknya, karena anaknya ya agak keras sedikit ngomong. Bapaknya bilang gini, mulai hari ini kamu jangan panggil saya papa lagi. Kamu jangan panggil saya papa. Kamu itu bukan anak saya. Putus hubungan. Padahal anak itu masih remaja loh, papanya udah dewasa banget gitu ya. Nah ini yang dirasuk setan siapa? Yang dewasa. Saya nggak mau ngaku kamu anak lagi. Saya ngobrol dengan anaknya, dengan istrinya. Saya juga digitukan bu. Kamu bukan istri saya lagi. Pergi kamu, jangan deket-deket tempat saya. Saya bilang gini, itu orang yang ngomong kesetanan. Karena Tuhan gak pernah misahkan istri dan suami, anak dan papa. Saudara boleh marah dengan anak. Saya marah dengan murid, saya marah dengan cucu. Kadang saya ngoceh juga sama anak-anak. Tapi saya gak pernah bilang, mulai hari ini jangan ngaku saya mamamu. Gak ada. Itu iblis itu. Kalau bukan iblis, masa seorang tua gak ngaku anaknya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Anak-anak, kamu Alkitab bilang kalau mau hidupmu baik, hormati ayah dan ibu, papa, mama. Perintah Tuhan, kasihilah anak-anakmu. Pegang aja itu. Kalau anaknya bandel, doakan. Tapi saya harap semua anak-anak di sini baik-baik dan orang tua di sini baik-baik ya. Saya belum pernah dapat keluhan dari jemaat, anak saya gini bu, anak saya begitu bu. Doakan. Doa itu kuasanya amat dahsyat bu. Kuasa doa itu bisa mengalahkan semua daya iblis. Nah kita lihat ayat ini. Akhirnya waktu orang ini jumpa Yesus, mereka nggak bisa tahan. Iblis yang tinggal dalam tubuh orang itu nggak bisa tahan. 3.000 ekor babi, mereka lari ke 3.000 ekor babi. Berarti saya mikir-mikir, satu orang tuh setannya banyak. Alkitab bilang, waktu ditanya siapa namamu, Legion, artinya banyak. Maka jangan beri kesempatan dengan iblis. Yang masuk itu banyak. 3.000 babi aja ini semuanya kerasukan. Kalau 1 ekor babi 1 setan, 3.000 setan udah. Iya, banyak. Makanya firman Tuhan pun nggak pernah salah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup hatimu untuk iblis. Di zaman yang saat ini ketika ada kegoncangan yang amat sangat, berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan. Saya berapa minggu bulan ini konseling, jadi saya waktunya dari pagi sampai malam konseling, enggak dengan 1 orang 2 orang, hampir tiap hari. Bahkan ada yang kebagian jam 8 sampai jam 9. Udah tutup, saya bilang saya capek. Saya bilang ke mereka, jangan beri kesempatan dengan iblis.
Kalau mau bangun hidupmu dengan Tuhan, kalau mau lihat masa depanmu yang baik, bangun hidupmu dengan Tuhan. Itu aja rahasianya, nggak ada lain. Maka perdalam firman Allah dalam hidup kita. Sekarang ini yang iblis takut apa? Firman. Sedikit lagi, satu pengalaman saya. Satu kali satu anak remaja perempuan ngobrol dengan saya. Ada beberapa temannya juga waktu ngobrol mau pulang. Jadi mereka ngeledek saya, minta angpau Sincia. Lupa Sincia. Mana Bu angpaunya Bu? Saya bilang, boleh deh saya kasih kamu angpau, tapi isinya cuma ceceng ya, pada ngakak gitu ya. Enggak Bu, ngeledek, mereka bilang gitu. Ngobrol-ngobrol. Udahlah, udah sore, pulanglah, kan beserta kamu ya. Kira-kira jam 3 itu mereka pulang. Pulang Bu, ya silakan pulang semua, jangan main-main pergi-pergi kemana tempat. Iya Bu, ntar saya pulang kok, semua pulang nih rame-rame. Jam 4, salah satu mereka telepon, Bu, nama anak perempuan tuh Hani. Hani mati Bu. Hah? Tadi 1 jam ngobrol sama ibu sama kamu. Bener Bu, aku nggak bohong Bu. Ibu lihat deh sekarang di puskesmas itu mayatnya terbujur di situ. Oh ya, saya minta tolong pegawai sekolah, anterin ibu yuk. Katanya orang ini meninggal. Yang antar saya, masa Bu, orang tadi masih makan Indomie. Kata mereka, ayo kita lihat. Kami datang, saya masuk, pegawai saya juga ikut di belakang takut-takut gitu. Saya buka, bener, sudah dingin badannya. Ada mamanya di situ nangis. Lalu saya bilang dengan mamanya, kenapa Bu? Iya, dia bilang, berapa hari ini itu di rumah saya itu datang satu nenek tua, dia bilang. Saya nggak pernah lihat Bu, tapi anak ini selalu ngomong, saya pikir dia berhayal. Anak ini bilang, Mama peluk aku ya. Mamanya bingung, udah gede nih anak ya, udah kelas 2 SMA gitu, SMK. Kok minta mamanya peluk dia, Mama? Iya Ma, peluk aku Ma. Karena mereka cuma 2 orang, ya udah dipeluk ibunya, dia tidur. Nanti tengah malam dia bangunin mamanya, Ma bangun temani aku, udah sama-sama baring. Terus mamanya tanya kenapa? Itu di depan pintu, saya mau keluar buang air kecil nggak bisa. Maknya lihat nggak ada orang, ayo Mama temenin. Ada apa? Maknya tanya. Itu tadi ada mbok-mbok nenek-nenek berdiri di situ. Sampai pada hari dia pulang sekolah itu, dia bilang dengan mamanya bilang, Han, Mama turun dulu ya, hari ini Mama nggak masak, Mama beri makanan di depan, kamu jangan kemana-mana. Iya katanya. Jangan lama Mak ya katanya. Nenek-nenek itu suka cari saya. Iya maknya bilang. Maknya datang, dia udah gantung diri pokoknya saya nggak tahu gantung diri di mana. Maknya teriak-teriak, dia gandolin anaknya, tapi anaknya udah dingin, cuman beli makanan loh. Nah, kenapa bisa begitu? Mamanya bilang ke saya, dia lagi jaga mayatnya, pasti nenek itu datang ngajak-ngajak dia lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pencuri datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi waktu engkau takut, ingat, pencuri datang membunuh dan membinasakan, tapi Kristus datang memberikan hidup yang kuat kepada kita. Amin. Apapun boleh datang. Jangan pernah lari, tapi katakan, Yesus engkaulah Tuhanku. Maka iman itu perlu, sangat perlu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sampai-sampai nih itu mayat dipersulit banget di rumah sakit. Akhirnya saya yang harus datang sama mamanya. Nah, mamanya bilang, Bu, aku lapar banget, nanti aku sakit. Yaudah kamu pergi beli makanan, saya nungguin dia sendiri loh. Itu mayat saya tungguin. Saya mau tahu setan kayak apa lagi mau datang. Nggak ada yang berani. Tapi mamanya saya tuh suruh tunggu, saya beli minuman, dia nggak berani. Kenapa? Yesusku lebih besar.
Tuhanku lebih besar. Amin. Hari ini kita nggak ada yang takut lagi. Amin. Karena Yesus mati mengalahkan setan. Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Silakan musik maju ke depan, singer. Bagiku dipikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Haleluya Yesus. Bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku dipikul salib. Saya mengajak saudara untuk berdiri, membuka tanganmu, kita akan masuk dalam doa. Bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku, dia pikul salib. Bagiku dia tanggung siksa. Siapkan hati untuk kita masuk di dalam doa. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ketika aku makan roti dan anggur, firman Allah katakan ini lambang kematian Yesus. Karena itu kuduskan kami, mewakili jemaat, kuduskan jemaat-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami ketika kami makan dan minum menjadi berkat bagi hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu dan berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dibagi yang masuk, dibagi untuk mereka ke depan. Siapkan hati, waktu maju jangan kena ini.
ya. Beberapa menit engkau berdoa dalam hatimu. Silakan yang main musik, singer, angkat rotimu di hadapan Tuhan. Ini adalah gambar dari daging Yesus. Tuhan Yesus berkata, setiap kali kamu makan dan minum, kamu mengingat, memperingati kematianku. Dengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada kita pada pagi hari ini. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggunmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan di Golgota bagi kamu. Dengan iman di dalam nama Yesus kita meminumnya. Berikanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ibu Tantri silakan berdoa untuk anggur dan roti yang sudah kita makan hari ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengenal. Hari ini kami Terima kasih. kematian Tuhan. Kau saling menyelamatkan hidup kami. Engkau datang bagi kami Tuhan untuk menyelamatkan dan menebus setiap dosa kami. Kami orang-orang berdosa Tuhan ampuni. Haleluya Yesus. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan hidup kami. Kami berbahagia karena kami mengenal Engkau Tuhan. Amin Yesus. Allah menyelamat hidup kami. Amin Yesus. Kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan hidup kami ada di dalam Tuhan. Amin Yesus. Dalam kebenaran Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pemberian Tuhan yang telah kami terima Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Bahwa kami harus hidup di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tidak memberikan kesempatan untuk iblis Tuhan. Amin. Untuk merusak pikiran kami Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan dan kami tahu Tuhan kami aman di dalam Tuhan. Amin. Amin Yesus. Segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi Tuhan, Allah yang hidup, Allah penyelamat kami, Allah yang mempunyai hidup. Setiap kami memberkati kami di dalam segala kelimpahan. Keselamatan telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk untuk mengirit waktu. Nanti boleh diangkat jadi nggak kotor bangkunya ya. Diletakkan di depan langsung kita menjalankan persembahan. Ada 2 persembahan seperti biasa. 1 persembahan di kantong kolektor dan 1 perpuluhan. Silakan maju satu-satu. Tetap kasih jarak 1 meter gitu ya. Mari kita angkat pujian. Waktu dipersilakan.
masuk dalam rumah Tuhan, menjadi berkat di dalam pelayanan di tempat ini. Dan persembahan perpuluhan 10% yang mereka berikan buat Tuhan berkati dalam nama Yesus. 90% yang menjadi bagian dari jemaat. Jadikan itu kelimpahan sesuai dengan firman-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kesukaran, namun mereka terpelihara dengan kemurahan Tuhan melalui pekerjaan keuangan keluarga mereka. Diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati jemaat ini. Amin. Ibadah minggu depan seperti biasa, dan ibadah hari Jumat sudah dimulai. Ibadah doa jam 7 malam. Ibadah umum kita tetap masih 1 kali. Sejak Covid sampai hari ini nggak bisa dibikin 2 kali, 1 kali aja jam 8 pagi ya. Nah, berita Natal yang datang kepada saudara tetap tanggal 25 sore tidak berubah. Bu Tantri mau kasih pengumuman nggak? Atau dikasih di layar aja nanti? Di layar aja nanti. Nah, bagian keuangan akan melaporkan keuangan yang sudah diterima pada minggu yang akan datang ya Bu. Apa sekarang? Enggak? Oh sekarang juga boleh katanya. Di slide-nya belum jelas, belum ini kali Bu. Belum siap kali, bacain aja ya. Persembahan Natal sampai hari ini sudah masuk 2 juta dan ini masuk belum saya buka, jadi 2 juta plus 1. Sampai ini mungkin kalau nanti ada yang memberikan persembahan Natal boleh langsung ke saya atau masukkan ke kolektor boleh, tapi ditulisin persembahan Natal amplopnya supaya bisa dilihat. Ya oke, terima kasih Bu Tantri. Kita percaya bahwa nanti akan tercukupi karena itu memang janji Tuhan ya, dan selama ini nggak pernah kurang ya Bu Tantri ya, selalu tercukupi. Baik, kita akan akhiri. Kita udah perjamuan tadi, jadi saya percaya yang sakit nggak usah lagi saya doakan, tapi terjamah oleh perjamuan tadi ya. Oh yang ulang tahun aja, awal November sama akhir Oktober. Siapa Rin? Ini yang ulang tahun Nathan atau papanya? Nathan ya? Kata baru. Udah gak ada lagi? Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu berdoa buat Fitri dalam nama Yesus. Di usia yang Tuhan berikan kepadanya, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, berkat yang cukup dari Tuhan, mengikuti keluarga muda ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah usiamu dalam nama Yesus. Berkati Nathan yang masih kecil, kami percaya dia akan bertumbuh dalam binaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan menyertai dia sepanjang jalan hidupnya. Berkati papa mama yang bekerja, terus berusaha memberikan anak ini makan, sehingga yang diterima anak ini menjadi berkat bagi tubuh ini. Berkati keluarga ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Nathan, amin. Baiklah, kita akhiri ibadah kita dan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Tapi kami percaya bahwa hati kami dengan Tuhan tak akan pernah selesai sampai kami bertemu dengan Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini, berkati musik, berkati liturgi, singer, dan firman yang ditaburkan, sehingga firman ini masuk dan bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan, dan mereka tidak takut dengan kuasa jahat. Berkati juga LCD di belakang dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan mengikuti langkah kami sampai selama-lamanya. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu dan usahamu, memberkati keluargamu dan memberkati ekonomimu. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera.
dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan salam walaupun tidak kenal salaman.